Untuk soal nomor 6, ya, ingat bahwa di dalam segitiga sembarang ada rumus yang namanya aturan kosinus, ya. Jadi kalau di sini AB, di sini C, maka kosinus theta itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat per 2 kali AB. Nah, jadi anggap bentuknya seperti ini tadi ya. Berarti ini Q tadi, ini Q ya. Karena AB-nya sama dengan P ya. Kemudian OA itu Q. OA dengan OB sama karena itu adalah jari-jari. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus yang ada di sini. Berarti cos theta itu sama dengan Q kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang P kuadrat per 2 kali Q kali Q. Nah, kita sederhanakan nih, kali silang berarti menjadi 2Q kuadrat cos theta sama dengan 2Q kuadrat dikurang P kuadrat. Nah, jadi ini P kuadratnya pindah ke kiri, ini pindah ke kanan ya. Berarti jadi P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat dikurang 2Q kuadrat cos theta. Nah, sehingga sama-sama 2Q kuadrat kita keluarkan, tinggallah 1 kurang cos theta. Nah, kemudian ingat bahwa ada rumus trigonometri 1 kurang cos 2 alfa itu adalah 2 sin kuadrat alfa. Berarti kalaupun ada 1 kurang cos alfa, sama artinya 2 sin kuadrat setengah alfa. Nah, berarti bentuk ini berubah menjadi P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat 2 kali sin kuadrat setengah theta ya. Sehingga kita sederhanakan menjadi 4Q kuadrat ya, 2 kali 2 sin kuadrat setengah theta. Nah, jadi semua kita akarkan ya supaya hilang kuadratnya masing-masing. Berarti P sama dengan 2Q ya sin setengah theta. Nah, yang diminta adalah Q per P. Nah, berarti supaya Q per P ini kita pindahkan sehingga Q per P itu menjadi 1 per ya 1 per ini 2-nya di bawah ya. Berarti 2 kali sin setengah theta atau sama dengan setengah kosekan dari setengah theta. Nah, untuk soal nomor 7, ingat integral tertentu bahwa integral minus A ke A fx dx ini jawabannya adalah 2, bisa 0, bisa ya. Itu syaratnya kalau f fungsinya adalah ganjil. Nah, kemudian jawaban yang kedua ya, jawaban yang kedua ada 2 ya, bisa menjadi 2 kali 0 ke 2 fx dx atau 0 ke a ya tadi ya. Ya, kemudian ya dengan syarat tadi f-nya genap. Nah, kemudian yang berikutnya 2 bisa juga dari minus a ke 0 fx dx ya. Nah, jadi inilah bentuknya yang perlu diingat untuk menjawab soal yang di atas. Berarti integral minus 22 fx dx ditambah ini minus 22 2 dx ini abang pisah ya. Nah, jadi sama dengan 6. Berarti kita ini bisa kita anggap 2 kali minus 20 fx dx ya. Karena di sini yang diminta minus 20. Nah, berarti ditambah ini integralkan 2x ya. Masukkan batasnya minus 22. Sehingga ini 2 kali minus 20 fx dx ya, ditambah ini tinggal masukkan 2 dikurang minus 2 ya. 2 kurang minus 2 4, 4 kali 2 8 sama dengan 6. Sehingga minus 20 fx dx didapat menjadi 6 kurang 8 itu minus 2. Minus 2 bagi 2 minus 1.
Nah, ini bentuk persamaan kuadrat juga ya, bahwa ini bisa kita sederhanakan bentuknya x kuadrat ditambah y kuadrat, penyebut yang sama xy ya, sama dengan 6, sehingga kita kalikan menjadi 6xy. Nah, sementara soal yang di sini 0,5 ini kita ganti menjadi setengah logaritma. Kemudian bentuk ini x tambah y per x kurang y ini itu bisa diubah menjadi akar dari x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 2xy per x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2xy ya. Nah, sehingga tinggal kita ganti, berarti setengah itu 2 pangkat minus 1 logaritma ya, x kuadrat tambah y kuadrat tadi itu sama dengan 6xy, berarti 6 tambah 2 itu sama dengan menjadi 6 ya. 6 tambah 2 itu menjadi akar 8 ya. Kemudian bawahnya ini 6 dikurang 2 berarti menjadi 4. xy nya kita coret, berarti hasilnya 2 pangkat minus 1 logaritma ini menjadi 2 pangkat setengah karena akar 8/4 ya. Jadi hasilnya adalah min setengah. Ya, ini limit x tak hingga. Nah, jadi soal ini sebelum kita hitung, kita sederhanakan dulu ke bentuk yang paling sederhana. Ini menjadi 2x kuadrat ya, belum diganti. Nah, ini adalah membentuk deret geometri tak hingga lagi ya. Nah, jadi ingat rumusnya tadi ya, x tak hingga itu sama dengan a per 1 kurang air ya. Nah, kemudian kita lihat langsung, kita pakai a nya 1, kemudian rasionya cos setengah cos 1 per x kuadrat tapi ya, berarti jadinya 1 per 1 kurang ya cos kuadrat x per x. Nah, sehingga sederhananya menjadi limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat. Nah, ingat rumus identitas bahwa 1 kurang cos itu menjadi sin kuadrat. Kita naikkan ke atas menjadi sin kuadrat setengah seper x ya. Berarti ini bisa kita ubah karena ini tak hingga ya, bahwa di dalam trigonometri ya, ingat bahwa limit x mendekati tak hingga bentuk sin a per x per b per x itu bisa langsung a per b. Nah, jadi ini pun sama, berarti sin kuadrat. Nah, ini tetap 2-nya di atas, x kuadrat ini bisa kita pindahkan menjadi seper x kuadrat karena sama aja dia naik ya kan. Nah, sehingga hasilnya adalah ini, kita coret, tinggal hasilnya 2. Ya, ini soal statistika ya. Nah, jadi rata-rata yang baru sekarang adalah 4,9 ketika data yang terendah tidak diikutkan dan data yang tertinggi juga tidak diikutkan. Nah, ingat bahwa rumus range ya, jangkauan ya, jangkauan. Nah, rumusnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Data yang paling minimum itu sama dengan 4. Nah, jadi cara menghitungnya adalah 4,9 itu didapat ketika 22 orang dikali 5 ya, 5 rata-ratanya dikurangi dengan x yang terkecil terbesar, x yang terkecil ya, dan orangnya pun berkurang menjadi 20 ya, 22 kurang 2, sehingga sederhananya menjadi 4,9 22 kali 5 itu 110 ya, kurang x max kurang x min ya per 20. Kita kalikan menjadi 2 kali 49 itu 98 ya. Nolnya sudah habis. Nah, jadi 98 sama dengan 110 kurang x max kurang x min.
Ya, jadi paling sederhananya berarti X max kurang tambah X min itu sama dengan 110 kurang 98, berarti 12 ya, 12. Nah, kemudian ini kita anggap persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah jangkauan tadi ya. Berarti X max kurang X min sama dengan 4. Inilah persamaan 2. Tinggal kita eliminasi, tambahkan, berarti 2 kali X max sama dengan, ya kita kurangi aja langsung ya, karena ditanya adalah X yang terendah atau X min ya. Berarti kalau gitu kita coret ya, jadi kita kurangi saja, X max-nya kita matikan, berarti ini menjadi 2 kali X min ya sama dengan 8. Berarti X minimumnya sama dengan 4.